Selamat datang lagi di channel Ika Mahardikawati, ibu rumah tangga yang suka masak di rumah. Masak itu harus praktis dan simpel. Nah, kali ini aku mau ajak teman-teman untuk bikin donat kampung. Kenapa aku sebut ini donat kampung? Karena bahan-bahannya juga bahan-bahan yang mudah didapetin dan bikinnya juga praktis banget, nggak butuh alat-alat yang mahal. Kita langsung aja yuk, gimana cara bikinnya. Faktor yang paling penting dalam pembuatan adonan donat adalah ragi instan. Ini aku pakai merek Fermipan, kurang lebih 8 gram atau 1 saset atau 1 sendok makan takarannya. Nah, apa yang aku lakukan dengan ragi instan ini? Aku mau tahu nih, sebelum ini dimasukkan ke dalam tepung terigu dan adonan lainnya, dia harus aktif. Ada juga ragi instan yang sudah terlalu lama disimpan dan dia udah nggak bisa bikin adonan mengembang. Jadi ini caranya. Aduk dengan sedikit air dan sedikit gula dan biarkan selama kurang lebih 5-7 menit. Jika ragi instan ini masih aktif, dia akan mengembang seperti ini. Seperti berbuih dan jadi penuh gelasnya. Ini berarti ragi instan ini siap digunakan untuk membuat adonan donat. Lalu apalagi bahan-bahannya? Ini aku gunakan 500 gram tepung terigu atau setengah kilo, 125 gram gula, 125 gram mentega, dan kurang lebih setengah gelas air yang dicairkan. Tunggu sampai dingin, 1 butir telur, dan ragi yang tadi sudah kita cek keaktifannya ya. Lalu berikutnya, simple banget, masukkan semua bahan-bahan ini ke dalam satu wadah untuk diaduk. Di sini teman-teman bisa lihat ya tekstur raginya seperti apa. Mentega, gula, dan air juga dimasukkan jadi satu. Ingat, suhu ruangan bukan kondisi panas. Dan 1 butir telur dimasukkan juga jadi satu. Diaduk sama-sama. Aku bahas sedikit tentang ragi instan tadi ya sambil menunggu adonan ini rata. Kenapa raginya harus dites dulu keaktifannya? Supaya ragi yang masih aktif lah yang kita mau gunakan dalam pembuatan adonan donat. Kalau raginya udah nggak aktif, adonan donat tidak akan mengembang. Hasilnya donatnya jadinya bantet atau nggak bisa gemuk, nggak bisa gendut-gendut gitu ya. Jadi jika teman-teman mau bikin satu resep yang menggunakan ragi instan, pastikan dulu raginya masih aktif supaya bahan-bahan lainnya nggak terbuang percuma. Sayang kan kalau kita udah adonin jadi satu ternyata adonannya nggak mengembang. Aduk terus adonan sehingga semua bagian-bagian bahan-bahan yang basahnya menjadi satu dengan tepung terigu. Tambahkan air jika memang perlu. Ini sudah mau jadi satu ya. Aku akan aduk pakai tangan. Jangan lupa cuci tangan dulu ya sebelum masak. Waktunya membuat adonan ini menjadi lebih kalis dan lebih menyatu satu sama lain. Biar akrab ya. Seperti biasanya video ini aku cepetin ya. Ngaduknya nanti gak usah cepet-cepet, pelan-pelan aja. Yang penting pastikan jadi satu. Dan jangan terlalu keras juga supaya dia nggak matang pada waktu kita aduk-aduk seperti ini. Karena aku perhatikan ini agak keras, jadi aku tambahkan sedikit air putih biasa aja. Oh iya, aku juga tambahkan sedikit minyak di adonan ini supaya nanti nggak lengket di tangan. Ini warnanya bening karena aku pakainya minyak kelapa, kebetulan ada di rumah. So, aduk lagi jadi satu. Bagaimana tekstur kekentalannya? Yang pasti dia bisa dibentuk dan tidak terlalu encer atau cair sampai bisa kita pegang seperti adonan roti biasa. Nah, akhirnya nanti dia akan seperti ini, dia nggak akan nempel banyak karena tadi aku pakaikan juga sedikit minyak ya, mempermudah kita dalam hal membentuk nantinya. Kalau udah, ditutup deh. Tutup, boleh pakai kain ataupun pakai tutup panci atau apapun itu supaya dia nggak kena angin ya, jadi atasnya nggak kering. Tunggu sekitar 30 menit sampai adonannya mengembang.
Tada, ini sudah jadi, udah mengembang adonannya. Ini karena raginya sudah kita buktikan tadi masih aktif ya. Setelah mengembang, kita pukul-pukul aja nih adonannya supaya angin yang ada di dalamnya keluar. Tapi kita bisa pastikan donatnya ini akan jadi empuk banget karena mengembangnya bagus banget. Lebih dari 2 kali lipat ukuran adonan sebelumnya kan? Kempesin dulu, upayakan semua angin keluar sebelum kita bentuk. Terus coba lihat deh, nggak lengket kan? Sekarang kita bentuk. Ambil sedikit tepung terigu, taruh di wadah supaya nanti donatnya nggak lengket. Kita akan bentuk menggunakan 1 sendok makan. Diambil kurang lebih aja ya kira-kira, karena bukan buat dijual, buat makan sendiri, jadi ukuran besarnya suka-suka aja. Ini aku ambil dengan takaran kurang lebih 1 sendok makan setiap adonannya. Terus kita bentuk deh. Kita hanya memastikan adonan ini menjadi satu bulatan yang rapi dan bagus untuk nantinya bisa kita lubangi di tengah dan tinggal digoreng. Bikin dulu semuanya ya, siapkan semuanya, susun yang rapi seperti ini. Singkat cerita, semua adonan sudah aku buat. Jadinya lumayan banyak. Maklum masyarakat di rumah juga banyak. Kita coba bedakan yang baru saja dibentuk sama yang sudah awal dibentuk. Dia sudah mulai mengembang lagi. Lucu ya? Nah, sekarang panaskan minyak. Kita mulai goreng. Tusuk aja tengahnya, terus tinggal diputer-puter di jua jari. Masukin deh ke minyak panas. Aku pakai bantuan sumpit untuk bisa menyempurnakan lingkaran donat ini. Cuma tinggal diputar-putar aja dikit kayak main-main gitu. Terus lanjutin lagi deh, isi lagi sampai wajannya penuh.
Bagusnya sih ini digoreng dalam deep fried, artinya minyaknya harusnya banyak. Tapi karena aku lagi berhemat dan emang kita musimnya harus berhemat, aku pakai minyaknya ukurannya separuhnya aja karena tetap akan dibalik nantinya. Coba perhatikan pada waktu digoreng, dia juga membesar ukurannya. Jangan lupa dibalik ya, sehingga kedua sisinya berwarna golden keemasan gitu, coklat keemasan, menandakan dia sudah matang luar dalam. Oh iya, donat ini juga bisa kamu isi tengahnya, pakai coklat atau pakai isian yang kalian suka, selai misalnya. Dan digorengnya nggak usah dibolongin tengahnya, bulat gitu aja, jadi kayak roti goreng. Udah deh, tinggal diangkat aja. Kalau pakai sumpit gini ngangkatnya, jadi gampang. Tinggal dicolok aja tengahnya, persis kayak abang-abang donat zaman dulu yang kelilingan itu. Terus tirisin deh. Kemudian goreng lagi sisanya sampai habis. Untuk yang sudah ditiriskan tinggal dipindahkan ke wadah untuk disajikan, tinggal ditaburin atau dikocok di dalam plastik, dicampur dengan gula halus. Selesai deh. Waktu video ini dibuat, ini anak-anak udah nungguin, jadi mereka nggak sabar banget, udah pengen ngambil langsung dari sini, karena biasanya panas-panas lebih enak. Tinggal disajikan deh. Taburannya gula halus. Di sini kurang suka pakai mesis dan topping yang lain, tapi gula halus adalah favoritnya. Untuk yang terlalu suka manis bisa ditabur seperti ini. Kalau suka manis banget, gula halusnya dimasukkan ke dalam plastik, donatnya dikocok di situ. Yeay, selesai masaknya. Tampilannya mungkin tidak seperti donat-donat yang mahal, tapi rasanya nggak kalah. Dan ini sekejap saja sudah habis. Kita lihat teksturnya ya. Kalau adonannya mengembang dengan baik, hasilnya akan seperti ini. Ini lembut banget loh dimakannya. Aku makan donat dulu ya. Waktunya kalian bikin dan ikut menikmati donat dari rumah. Donat kampung. Terima kasih ya udah nonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena subscribe itu nggak bayar.